Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الأنام أما بعد. Para hadirin dan hadirat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengaji pada malam yang berbahagia ini, dan jadwal kita malam ini adalah untuk membaca kitab Tajridul Ittiba', dan tentunya saja karena waktu kita yang terbatas, kita mentalkhisnya, maka yang kita baca adalah mulakhasnya, ya, keringkasan-keringkasan atau inti dari kitab ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas di seputar tafadhulul a'mal, keutamaan amal itu dilihat dari sisi waktu, kapan amal itu dilakukan. Yakni tafadhulul a'mal bi'atibari al-awqat wal azman, ya. Jadi amal itu bisa menjadi utama atau memiliki fadilah yang lebih dari amal-amal yang lainnya ketika amal itu dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Bahkan banyak sekali amal kalau kita lakukan tidak pada waktunya, justru amal itu tidak sah. Baik. Dan malam ini kita bahas tentang tafadhulul a'mal bi'atibaril amakin wal biqa'. Yakni keutamaan amal itu dilihat dari sisi tempat di mana amal itu dilakukan. Jadi dari sisi tempat. Jadi satu tempat kita beramal dibandingkan dengan tempat yang lain, itu bisa saja tidak sama, ya. Karena apa? Karena ada nas yang menyebutkan keutamaan satu tempat. Dan ini perlu kita pahami bahwasanya mengenai fadhail amal, keutamaan amal itu bukan ranah logika kita. Jadi kita mengatakan kalau kita misalnya beramal di sini, maka fadilahnya akan lebih besar dibandingkan beramal di tempat yang lain. Kalau itu nggak ada nas mengatakan, nggak boleh kita mengatakan demikian. Karena ini perkara syariat. Yang mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana amal itu memiliki fadilah adalah sahibus syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah, maka tentang fadilah amal ini sekalipun itu nggak boleh sebenarnya kita mendasarinya dari hadis-hadis maudhu, dari hadis-hadis mungkar, ya. Mestilah berlandaskan kepada hadis-hadis sahih atau hadis-hadis hasan, hadis makbul. Kenapa demikian? Karena ini kan perkara ghaib. Perkara ghaib. Oleh sebab itu kita harus bersandar pada hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih. Bagaimana bisa kita mengatakan bahwasanya siapa yang melakukan sholat 2 rakaat di tempat ini maka dia akan mendapatkan pahala 1000 kali di tempat yang lain? Kalau tanpa nas kita nggak akan bisa menetapkan itu. Walaupun para ulama berbeda pendapat. Apakah kita bisa mengamalkan suatu amalan berlandaskan hadis dhaif? Kalau itu asas amal, landasan amal nggak boleh. Mesti hadisnya sahih. Tapi tatkala menjelaskan fadilah satu amal itu yang ada nas, contoh kasus misalnya qiyamul lail. Kan begitu kan? Dasar qiyamul lail itu sahih, Al-Qur'an dan sunnah Nabi kan. Tapi mengenai kadang-kadang ada orang menjelaskan fadilahnya itu dengan akan mendapatkan 70 bidadari. Kan begitu kan? 70 sekian dan seterusnya, kan begitu. Tapi landasannya hadis-hadis dhaif misalnya. Iya kan? Apakah itu diperbolehkan?
Jadi sebagian ulama kalau hanya targhib, memotivasi orang boleh. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan tidak. Dan pendapat yang rajih tidak. Kenapa? Karena ini perkara ghaib. Orang tidak perlu dimotivasi dengan sesuatu ketidakbenaran, ketidakpastian. Begitu banyak dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah amal. Ya, termasuk berhubungan dengan tempat ini. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan di sini min anwa'it tafadul allati syarrafallahu biha ba'dal makhluqati 'ala ba'd. Jadi ada beberapa bagian macam keutamaan-keutamaan yang Allah tetapkan bagi makhluknya satu atas lain. Dan semua ini kan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk masjid. Iya kan? Semuanya. Yang kullu ma siwallah fahuwa alam. Selain Allah itu kan alam. Alam itu kan makhluk. Kan gitu kan? Termasuk waktu dan tempat itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang Allah memberikan kemuliaan bagi satu tempat dibandingkan tempat yang lain. Dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan satu tempat dan tempat yang lain, satu waktu dengan waktu yang lain. Dan ini juga di sebalik itu ada hikmah yang sangat besar. Apa itu? Hikmahnya adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita melakukan satu amal tapi dilipat gandakan pahalanya. Jadi ini dan juga ikhwah yang dirahmati Allah, selain itu ini memotivasi kita. Memotivasi kita untuk melakukan satu amal itu. Kenapa? Karena Allah berikan lipat gandaan pahala di situ, kebaikan di situ. Jadi ini hikmah di sebalik kenapa Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu tempat dari tempat yang lain. Kenapa tidak sama aja semua? Datar aja semua kan begitu. Akhirnya orang kehilangan motivasi kan begitu. Kita ini kadang-kadang selalu jenuh dengan sesuatu yang rutinitas, sesuatu yang biasa kan begitu kan. Lalu Allah berikan tempat-tempat tertentu motivasi kita. Seperti nanti misalnya, Allah memotivasi kita untuk ke tanah suci, ke Makkah, ke Madinah, ke Palestina, kan begitu kan? Karena di sana ada masjid yang kalau kita sholat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala fadilah. Demikian juga, kenapa kita sholat ke masjid kan begitu? Kenapa tidak di rumah saja? Kalau sama pahalanya orang nggak punya semangat datang ke masjid. Iya kan? Maka diberikan Allah pahala yang luar biasa, maka bagaimana mengantuknya pun kita usahakan datang ke masjid itu. Sebagaimana Nabi kita SAW merangkak dia ke masjid ketika dia sakit. Antum pernah merangkak? Enggak. Rasulullah pernah merangkak dia ke masjid untuk ke tempat imam itu ketika dia sakit. Taib ikhwah yang dirahmati Allah. Jadi itu fadilah-fadilah yang berhubungan dengan waktu dan tempat. At-tafadul bainal amakin wal biqa' ala ma ja'at bidzalika an-nusus. Jadi keutamaan di antara tempat-tempat itu berdasarkan nas. Ya, ala ma ja'at bidzalika an-nusus. Yaitu yang ada dalil hadir untuk menjelaskan. Dan kata beliau, walastu bisadadi taqri hadhihi al-mas'alah lidzatiha. Jadi beliau mengatakan tidaklah beliau memiliki tujuan untuk menjelaskan masalah itu secara dilihat dari substansinya. Tapi maksudnya adalah untuk mengurai yang berhubungan dengan objek bahasan di mana di situ amal itu memiliki fadilah. Antara amal yang satu dengan amal yang lain itu memiliki fadilah dilihat dari sisi di mana amal itu dilakukan. Kemudian ada beberapa hal di sini ya. Yang pertama kata beliau itu berhubungan dengan buldan, dengan negara. Dallatin nususu ala syarfiha wa fadli suknaha wahiyah. Jadi ada negara, wilayah teritorial sebuah negara yang dijelaskan oleh nas tentang keutamaannya, kemuliaannya dan keutamaannya dari tempat tersebut. Di antaranya seperti yang antum duga. Apa itu? Di mana tempat yang paling mulia di bumi ini? Iya,
Nanti antum berbeda pendapat dengan Imam Malik kalau antum katakan Makkah, sementara Imam Malik mengatakan Madinah. Kalau ditanya Imam Syafi'i, mana yang lebih utama? Makkah. Nanti akan kita bahas sedikit ya. Tetapi kita berangkat dari nas. Baik. Yang pertama, Makkatul Mukarramah. Harrasahallahu ta'ala. Yaitu Makkah Al-Mukarramah. Makkah, kota yang mulia. Berdasarkan nas. Dan berdasarkan sejarahnya. Dan kita tahu di situ sejarah berdirinya kota Makkah itu diawali oleh Nabi Ismail dan ibunya. Tentunya Nabi Ibrahim yang membawa mereka ke sana kan begitu. Dan di sana adalah kota di mana Ka'bah dibangun di situ. Di mana Ka'bah dibangun di situ. Dan sampai sekarang kita melihat ribuan manusia, bahkan jutaan manusia untuk hadir ke tempat itu. Walaupun kita tidak melihat ada nas misalnya. Tapi cukuplah dengan kenyataan yang ada hari ini. Di mana orang berbondong-bondong ke sana, itu sudah menunjukkan kemuliaan tempat itu. Kota Makkah itu tidak indah, tidak terlalu indah. Sekarang yang menjadi indah karena dibangun bangunan. Kalau kita ke sana yang kita lihat, gurun sekarang ini bangunan-bangunan. Itu tidak seindah Bali, tidak seindah mana lagi? Mana tempat yang indah? Iya, Lombok dan sebagainya. Karena gitu. Tapi jutaan orang datang ke sana. Jutaan orang datang ke sana. Kenapa ya? Karena memang di situ ada fadilah yang luar biasa yang Allah berikan. Dan di situ ada menjadi syarat seseorang menunaikan rukun Islam. Kalau dia mampu, dia tidak ke situ, nggak datang ke situ dia, nggak sempurna rukun Islam. Ya kan? Oleh sebab itulah, tempat itu berhubungan dengan rukun Islam. Itu Makkatul Mukarramah. Jadi, rawa asy-Syaikhan min hadis Abi Syuraih Al-Adawi, ini diriwayatkan oleh asy-Syaikhan. Kalau Syaikhan siapa itu? Dalam hadis, Syaikhani, Bukhari, dan Muslim. Kalau pada tataran periwayat, Mukharrijul Hadis, itu Bukhari dan Muslim. Tapi pada tingkat sahabat, kalau dikatakan Syaikhani, dua orang syekh, siapa itu? Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. Ya, harus tahu juga kita istilah-istilah di dalam agama kita ya, dalam hadis. Dari diriwayatkan oleh Abi Syuraih Al-Adawi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sabihah fathi Makkah, inna Makkah harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas wa la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman. Sesungguhnya Makkah harramaha Allah, dimuliakan oleh Allah. Karena itulah ketika Allah memuliakannya, diharamkan di situ perbuatan-perbuatan maksiat. Walaupun di tempat lain haram perbuatan maksiat, kan begitu kan? Bukan berarti kalau di luar Makkah kita boleh bermaksiat, tidak. Jadi haramahullah, Allah muliakan di situ. Dan di antara kemuliaan satu tempat itu, Allah beri ganjaran pahala dilakukan di situ. Tentu saja kalau orang melakukan maksiat, pahalanya dosanya juga berlipat ganda kalau dilakukan di tempat itu. Walam yuharrimhan nas, sekalipun dan tidaklah manusia memuliakannya. Waktu itu tidak dimuliakan oleh manusia. Tidak dijadikan sebagai, walaupun ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy sendiri sudah memuliakan kota Makkah sebenarnya. Tetapi bukan karena mereka taqarrub ila Allah, iya kan? Terutama setelah datangnya Bani Khuza'ah itulah ya. Telah terjadi di sana kesyirikan. Tapi mereka mempertahankan tradisi yang ada di situ demi keuntungan ekonomi dan status mereka. Mereka sebagai penguasa kota Makkah. La yahillu limri'in, tidak halal bagi seseorang yu'minu billah, yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhirat, ayyasfika bihadaman, menumpahkan darah. Tidak halal berperang di kota Makkah.
Tidak boleh ditumpahkan darah di situ. Artinya darah manusia, nggak boleh berperang di situ. Wala ya'dida biha syajaran, tak boleh juga ditebangi pohon-pohon, cabut pohon-pohon. Fa in ahad tarakhasa liqitali Rasulillah fiha faqulu lahu innallaha azina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum. Tidaklah seseorang diberi rukhsah untuk memerangi Rasulullah di kota itu. Dan mereka mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah mengizinkan bagi Rasulullah untuk berperang di situ, walam ya'zan lakum, tapi tak diizinkan bagi kamu, hanya diperbolehkan bagi Rasulullah. Ini dalam konteks nanti berbicara tentang Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Tapi penaklukan kota Makkah nggak ada peperangan di tengah-tengah kota Makkah itu. Nggak ada darah yang tertumpah di situ. Baik. Wa innama adzina li fiha sa'atan minan nahar. Kata Nabi, tidak. Aku hanya diizinkan di situ untuk berperang hanya sa'atan, sesaat saja pada waktu siang hari. Ini dalam konteks Fathul Makkah kan gitu. Jadi siapapun tidak diizinkan di situ. Oleh sebab itu kata Nabi, wa qad 'adat hurmatuha al-yaum ka hurmatiha bil ams. Sesungguhnya kembali keharamannya itu pada hari ini sebagaimana ams. Sebelumnya itu dijadikan sebagai kota yang haram, kota yang dimuliakan, begitu juga. Artinya sampai sekarang, ya kan, tidak boleh di situ dilakukan pertumpahan darah. Jadi di daerah tanah haram itu. Ini sebagai dalil tentang kemuliaan kota Makkah. Sebagai kemuliaan. Jadi kita diantar dulu dalam sebuah gambaran kota Makkah itu memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh di situ dilakukan peperangan. Baik. Yang kedua, Al-Madinah An-Nabawiyah. Harasahullah. Yaitu kota Madinah. Kita ringkas ya, waktu kita terbatas. Al-Madinatu An-Nabawiyah, yaitu kota Madinah. Sebagaimana yang rawa Al-Imam Muslim, diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uharrimu ma baina labatayil Madinah an yaqta'a idaduha. An yuqta'a idaduha. Huma ya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku kata Rasulullah mengharamkan di antara dua tempat, yaitu ada tanah yang ada di kota Madinah untuk memotong pohon-pohonnya, au yuqtala sayduha, atau melakukan perburuan di situ. Membunuh binatang-binatang buruan yang ada di situ. Jadi Nabi mengatakan diharamkan sebagaimana di kota Makkah. Aku haramkan. Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi kamu jikalau kamu mengetahui. Jadi kata Nabi SAW, kota Madinah itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Wala yada'uha ahadun rughbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairun minhu. Jadi tidaklah seseorang meninggalkan kota Madinah itu karena tidak suka dengan kota Madinah, kecuali Allah akan menggantikan orang tersebut dengan yang lebih baik dari dia. Jadi kalau ada orang tak betah tinggal di kota Madinah, tak menyukai kota Madinah, lalu dia keluar dari kota Madinah itu, maka Allah akan gantikan orang yang lebih baik dari dia. Makanya terseleksi kota Madinah itu dengan orang-orang yang baik. Nanti akan kita lihat hadis yang berikut ya. Di mana Nabi bersabda, al-imanu la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyah ila hujriha. Hadis di bawahnya ya. Nanti akan kita temukan hadis ini bahwasanya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana kembali ular ke lubangnya, ke sarangnya. Baik, kita lanjutkan hadis yang tadi. La yasbutu ala lawaiha
wajahdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Jadi kata Nabi bahwasanya kalau ada orang tinggal di situ, kan gitu, dia tinggal dalam keadaan paceklik sekalipun, dia tinggal di kota itu, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan sehingga kata Nabi, bahkan ditetapkan di kota Madinah itu orang tidak akan mendapatkan kehidupan yang sempit. La yusbatu ala lawaiha wajahdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Jadi tidaklah orang yang berada di situ hidup dalam kesempitan. Wajahdiha, dan dia bersungguh-sungguh di situ, illa kuntu lahu syafi'an, kecuali aku nanti akan berikan syafaat baginya atau menjadi saksi pada hari kiamat, syahidan yaumal qiyamah. Jadi kalau ada orang susah di kota Madinah itu, dia bertahan di kota Madinah itu, maka Nabi akan berikan syafaat kepadanya. Begitulah fadilahnya kota Madinah. Jadi misalnya ada masa paceklik, misalnya kan musim dingin yang sangat dingin, dia tetap tinggal di situ. Dia berusaha untuk tinggal di situ dan tidak keluar dari kota Madinah. Kata Nabi, Nabi akan memberikan syafaat biiznillah kepada orang tersebut. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan kota Madinah, dan kalau ada orang tinggal di kota Madinah itu mendapatkan fadilah yang luar biasa dengan berbagai momentum, termasuk kondisi ekonominya, kondisi cuacanya, dan mungkin juga kondisi politik. Kan begitu kan? Dia tetap tinggal di kota Madinah, mempertahankan itu. Maka Nabi akan memberikan syafaat padanya, aw syahidan yaumal qiyamah, atau Nabi akan menjadi saksi pada orang ini dalam hari kiamat. Makanya beruntung sekali lah orang-orang yang bisa tinggal di kota Madinah. Bahkan begini ya, ada hadis Nabi yang kita bacakan tadi, sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Sebagaimana ta'zirul hayah ila hujuriha, sebagaimana ular itu kembali ke dalam sarangnya, ke dalam lubang. Apa makna hadis ini? Maknanya adalah ikhwah rahmati Allah, di bumi ini, kan Islam ini kan begini. Al-Islamu gharib wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kan begitu. Awalnya Islam itu kan asing. Iya kan? Aneh. Orang-orang kafir Quraisy menentang. Kan begitu? Orang-orang di sekitar tanah Arab itu menentang Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW karena menggugat tradisi mereka. Kan begitu. Lalu ikhwah, akhirnya Islam berkembang. Islam berkembang dan Islam itu dikenal. Semua syariat, apa-apa yang menjadi syariat Islam dikenal oleh manusia. Sunnah-sunnah dikenal oleh manusia. Berkembang Islam itu kemana-mana. Akhirnya Islam itu nggak asing bagi orang. Waktu itu. Nggak asing. Karena syariat itu hidup di dalam keseharian mereka. Bahkan mereka diatur dengan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan mereka. Oleh khalifah. Diatur dengan itu kehidupan. Jadi setiap orang tahu tentang syariat. Bagaimana tentang hukum jinayah, orang tahu qisas, orang tahu hudud, orang tahu ta'zir. Bagaimana tentang tauhid, orang tahu mana yang tauhid, mana yang syirik, kan begitu kan? Orang tahu. Begitu juga bagaimana salat, dan seterusnya. Karena syariat itu hidup dalam keseharian manusia. Maka Islam itu enggak aneh bagi manusia. Bahkan bahasa Arab itu menjadi bahasa sains, bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Dipakai di mana-mana. Makanya di dalam waktu itu, sebagai selain bahasa pengantar, karena Islam kan menguasai berapa? Sepertiga dunia ini dikuasai oleh Islam waktu itu. Dari benua Asia, kemudian sampai Eropa, iya kan? Itu dikuasai Afrika, itu dikuasai umat Islam waktu itu. Jadi Islam itu nggak asing lagi, nggak aneh. Tapi wasayaudu ghariban. Nanti akan asing lagi Islam itu. Aneh lagi, karena orang sudah meninggalkan syariat. Orang sudah meninggalkan Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca, dimusabaqahkan bacaannya. Kan begitu kan? Tapi tidak lagi dipahami Al-Quran itu. Memang ada syarhil Quran. Ada lagi tafsir Quran. Tapi hanya sebatas perlombaan.
hanya sebatas kompetisi, hanya sebatas musabaqah. Kalaupun itu dibicarakan di kampus-kampus dan sebagainya, itu hanya sebagai objek kajian ilmiah. Tapi tidak menjadi bahagian dari kepribadian, kehidupan, dan amal. Jadi begitu ikhwah. Jadi akhirnya apa? Lama-kelamaan Islam itu asing bagi orang. Jadi kalau ada orang mengamalkan syariat, wah ini aneh ini kawan ini. Kan gitu kan? Kan orang tak kenal lagi. Sudah asing. Iya. Bagaimana tauhid sudah kabur. Sudah kabur bagi manusia. Wa sayaudu ghariban. Kan itu kan? Nanti akan asing lagi. Jadi ikhwah, dalam konteks ini bagaimana dengan hadis ini? Ketika manusia sudah banyak yang terjerumus kepada kesyirikan, banyak yang terjerumus kepada khurafat-khurafat, kebid'ahan-kebid'ahan. Ya. Lalu kota Madinah itulah menjadi pusat keimanan. Iman itu kembali ke kota Madinah. Kalau dulu kan sudah tersebar ke dunia, dibawa para da'i dan sebagainya tersebar ke dunia. Akhirnya apa? Ketika dunia sudah tidak lagi mengenal syariat, tidak lagi mengamalkan Al-Quran, tidak lagi mengenal hadis dan sunnah Nabi, itu iman itu kembali ke kota Madinah. Sebagaimana ular kembali kepada sarang. Awalnya itulah mercusuar, Islam berkembang kemana-mana, akhirnya kembali ke situ. Dan dulu sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berdakwah, itu dulu di kota Madinah banyak orang-orang sufiullah. Sufiullah itu artinya orang-orang tasawuf yang ekstrim. Itu Baqi itu dibangun kuburan indah-indah. Jadi istana-istana di kuburan. Dan mereka di situ tawaf di kuburan, beribadah di kuburan, kan begitu. Kenapa? Ikhwah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lagi Islam itu sudah diselewengkan. Akhirnya apa? Datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu dibersihkan semua. Sampai sekarang kalau antum ke Baqi gimana? Enggak bisa lagi dilihat, iya kan? Istana-istana megah itu. Dan itulah yang dulu yang banyak kaum muslimin yang menentang. Jadi dikembalikan iman itu ke situ. Menjadi mercusuar keimanan di situ. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan apa namanya itu ya? Keturunan dan murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjaga kota Madinah dan dua tanah suci itu, apa yang terjadi di Baqi itu? Oh, banyak orang mengalap berkah ke kuburan-kuburan itu. Iya kan? Kuburan Nabi itu Masya Allah akan mengalap berkah. Seterusnya akan terjadi banyak khurafat-khurafat. Sebagaimana dulu yang pernah terjadi. Misalkan kuburan Nabi, kita di sini pun yang bukan kuburan dikatakan kuburan keramat, datang orang banyak-banyak. Dan di daerah kami juga dulu ada keramat kera namanya. Kera monyet dikeramatkan. Bayangkan antum. Iya. Keramat apa namanya? Iya, ada namanya itu satu daerah kan begitu kan, ini ada sungainya besar. Saya masih teringat dibawa oleh ayah saya. Itulah dikeramatkan orang itu. Keramat kera namanya. Keramat monyet. Jadi monyet itu dikeramatkan di situ. Ya. Jadi ada kuburan di situ. Iya kan, makanya dikeramatkan karena banyak monyet dikatakan keramat monyet kera kan begitu. Jadi ikhwan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali iman itu kemana? Ke kota Madinah. Sebagaimana ular itu kembali ke sarang. Dan ikhwah yang dirahmati Allah, inilah kota nanti yang tidak bisa ditembus oleh Dajjal. Tak bisa ditembus oleh Dajjal. Yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Disterilisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Madinah dan kota Makkah. Tak bisa masuk Dajjal. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntunglah orang-orang yang tinggal di Madinah. Ya kan, di kota Makkah. Tapi kalau kita ini ada kemungkinan Dajjal sampai, kemungkinan sangat besar Dajjal. Ya kan? Kemungkinan sangat besar ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, maka walaupun kita tidak dipagar dengan keutamaan, ya, bisa saja kalau ada orang mau ikut Dajjal, dia keluar dari kota Madinah kan begitu. Kalau kita pun tak mau bertemu dengan Dajjal, kita lari kan? Lari tidak bertemu dengan Dajjal.
Baik, ikhwah. Jadi itu menunjukkan fadilah kota Madinah. Oleh sebab itulah, maka di akhir-akhir zaman, Madinah itu menjadi standar dan tolok ukur. Apa yang diamalkan di sana? Coba kita lihat. Ya, di akhir-akhir zaman, itu menjadi standar dan tolok ukur. Kalau antum menganggap ini sudah akhir-akhir zaman, kan begitu? Jadi jadikanlah sebagai sebuah patron ideal. Bagaimana hadis itu dijaga di sana. Ya kan? Baik. Yang ketiga Syam. Syam itu juga memiliki keutamaan. Makkah, Madinah, dan Syam. Syam itu masuk Palestina. Masuk Palestina. Dan di sana ada masjid. Masjid apa dia? Masjid Al-Aqsa. Itulah sekarang ini yang sedang yang sedang dapat musibah ya, yang luar biasa. Puluhan ribu kaum muslimin wafat hari ini. Puluhan ribu. Oleh sebab itulah maka hari ini kita merasa sedih ya, banyak kaum muslimin yang wafat di sana. Dan ya, mereka adalah syahid. Dan ini mungkin cara Allah lah untuk memperbanyak syuhada ya kan, untuk penduduk surga Allah. Allahumma seperti itu. Kemudian ada hadis ya menunjukkan Syam itu memiliki keutamaan. Tuba li ahli Syam. Maka beruntunglah penduduk Syam. Qulna, kami tanya Rasulullah, li ayyi syai'in dzaka? Kenapa bisa begitu? Faqala, li'anna malaikatar rahman basitah ajnahatiha alaihi. Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala itu mengembangkan sayapnya kepada mereka. Yaitu daerah Syam. Baik. Daerah Syam itu kan luas. Tak dikatakan dikhususkan satu tempat, tapi daerah Syam. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 tempat di mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat. Dan nanti ada hadis-hadis yang menunjukkan fadilah kepada tempat-tempat itu. Misalnya lah, orang yang salat di Masjidil Haram Makkah itu memiliki fadilah yang sangat besar pahalanya. Demikian juga salat di mana? Di Masjid Nabawi, memiliki fadilah yang sangat besar pahalanya. Salat juga di Masjid Aqsa demikian. Bahkan la tushaddur rihal illa fi salah satu masjid. Tak boleh kita mengencangkan tali, kalau kita kan naik kuda, tali kekangnya itu untuk apa? Menunjukkan perjalanan yang sudah sangat panjang, arti musafir. Kita sengaja untuk melakukan ibadah pada satu tempat. Itu tidak boleh, kecuali kita sampai safar kita ke sana kan. Kecuali pada 3 tempat itu. Yang pertama, Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, Masjid Aqsa. Ini berdasarkan nas dari Nabi SAW. La tushaddur rihal. Gak boleh kita kencangkan tali kekang itu. Artinya kita mau musafir khusus untuk beribadah. Contohnya kita ada satu masjid. Misalnya di mana? Di kampung kita misalnya. Ada masjid di situ. Oh saya mau sengajalah datang ke sana untuk sholat kan begitu. Sehingga safar kita sana. Khusus beribadah di tempat itu. Enggak. Yang boleh hanya pada 3 masjid. Tapi kalau antum ke sana ingin melihat wisata masjid misalnya, melihat masjid-masjid daerah itu, apalagi misalnya penelitian itu boleh. Karena tujuannya bukan beribadah. Tapi kalau untuk beribadah ke situ, tidak boleh kita musafir kecuali pada 3 masjid. Tapi kalau antum sengaja datang ke Makkah untuk sholat di Masjidil Haram, sengaja datang ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi, sengaja datang ke Masjid Aqsa, kan begitu kan, kalau sudah aman, ya, itu diperbolehkan, bahkan disyariatkan dan disunnahkan, karena di situ ada fadilah-fadilah yang besar. Tapi kalau tempat yang lain, tidak. Jadi salatun fi masjid hadza khairun min alfi salati fi ma siwahu illa Masjidil Haram, kata Nabi. Jadi salat di masjidku, itu Masjid Nabawi, itu lebih baik dari 1000 salat pada selain masjid. Jadi salat di Masjid Nabawi itu lebih baik 1000 kali lipat ya pahalanya dari masjid yang lain kecuali Masjidil Haram di Makkah.
Menunjukkan apa? Bisa dua hal, bisa sama dan bisa lebih lagi, masjidil haram. Dalam hadis yang lain dijelaskan lagi, salatun fi masjid hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa masjidil haram wa salatun fi masjidil haram afdalu min mi'ati alf salatin fi ma siwahu. Nanti berbeda kan pahalanya? Jadi salat di masjidku ini lebih utama 1000 kali lipat dari salat selain masjidku, kata Nabi, kecuali Masjidil Haram. Bagaimana pahala di Masjidil Haram? Salat di Masjidil Haram itu lebih utama dari 100.000 salat di tempat yang lain. Bayangkan alfu mi'atu alfin. Jadi 100.000 daripada salat yang lain. Betapa luar biasanya salat di Makkah. Makanya kita melihat orang berbondong-bondong ke sana, ya kan? Walaupun menjual tanah, ya Pak. Kadang kan begitu. Untuk datang ke mana? Ke Masjidil Haram. Karena luar biasa fadilahnya. Tapi ikhwah, kadang-kadang ironi juga kita. Berlomba-lomba datang ke sana, ke Masjidil Haram, tapi sudah pulang ke negerinya, nggak sholat lagi ke masjid. Iya kan? Aku kalau tidak sholat ke Masjidil Haram, tak enak rasa gitu kan? Nggak sholat ke masjid. Ini kekeliruan yang sangat besar. Kekeliruan yang sangat besar karena ada dalil khusus juga, dalil yang menjelaskan tentang keutamaan masjid-masjid Allah dibanding selain masjid sampai 25 kali lipat. Dalam hadis yang lain dikatakan 27 kali lipat. Antum harus sholat juga, sholat di rumah. Iya kan? Sholat di rumah antum dapat 1. Kalau di masjid dapat berapa? 25 atau 27 kali lipat. Bayangkan itu. Itu yang mengatakan kalau sholat berjamaah di masjid itu adalah hanya sunnah muakkadah saja kan? Atau fardu ain, fardu kifayah saja. Bagaimana kalau yang berpendapat itu adalah fardu ain? Kita kan tak tahu mana yang rajih ini. Di sisi Allah maksudnya. Tapi kalau dalam fikih kita bisalah berdebat. Mana yang lebih rajih? Kan begitu? Kalau dilihatlah kehidupan Nabi dan para sahabat, yang rajih itu adalah memang di masjid. Itu wajib. Nabi SAW sholatnya di Masjid Nabawi. Abu Bakar As-Siddiq sholatnya di masjid. Umar sholatnya di masjid. Kan begitu ya? Ada waktu Pak. Sholatnya di masjid. Lalu kenapa kita kuatkan pendapat yang mengatakan tidak wajib? Sementara Nabi sakit aja pun merangkak ke masjid untuk sholat berjamaah. Sakit. Maradul maut. Sakit yang menghantarkan beliau wafat. Dia ke masjid. Bahkan Abdullah Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah, apakah dia wajib sholat berjamaah ke masjid sementara dia buta dan tak ada penuntunnya? Iya kan? Tak ada penuntunnya. Kata Nabi, apakah engkau mendengar azan? Dengar. Ikuti suara azan ke masjid. Bayangkan, bagaimana orang yang buta? Iya kan? Itu juga diperintahkan untuk ke masjid. Artinya dia akan bisa menuju masjid karena dia kecuali ada masyaqqah yang luar biasa, itu kan masalah fikhiyah ya, itu berbeda. Ini kalau tidak kita mesti suruh ke masjid. Sampai begitu. Kita kan tidak buta. Iya kan? Kecuali lah buta mata hatinya. Itu lain itu kan. Baik. Jadi begitu ya. Wah, kadang-kadang tempat itu ada berhubungan, keutamaan itu ada berhubungan dengan tempat. Ada berhubungan. Kalau kemarin kita bahas itu berhubungan dengan waktu, dan ini berhubungan dengan tempat. Jadi fadilah kita salat di tempat itu jauh lebih besar dari tempat-tempat yang lain. Demikian juga ya, kalau beribadah salat berjamaah kita, utamanya adalah di masjid, bukan di rumah. Dan kita harus mengambil semua fadilah itu. Jadi demikian saja kaji kita hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.